Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 15 September 2023, tertulis di dalam Roma pasal 2 ayat 29. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Alai naing majahudi ibana di bagasan rohana, pasunatonipe naing ma di bagasan roha hinorhon ni toddi, unang hata ni pati, akasi songonima dapotan puji-pujian siat debata, datung siat jolma. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua, agaknya demam status sudah menjadi fenomena yang sudah terjadi sejak dahulu. Tingkat percaya diri seseorang sudah ditentukan oleh status atau label yang ada padanya. Label Yahudi menjadi label dengan peringkat tertinggi dalam dunia sosial masyarakat waktu itu. Sehingga tidak heran selalu terjadi proses penyahudian dengan cara memenuhi syarat fisik yang sudah ditentukan, yaitu disunat atau dibaptis secara Yahudi. Sehingga dengan menunjukkan sebuah sertifikat sunat, pengakuan akan diri seseorang akan jauh lebih diterima dalam dunia sosialnya. Paulus mengingatkan bukan itu, bukan syarat fisik yang menjadi identitas yang paling utama, melainkan cara hidup sebagaimana disebutkannya mulai dari ayat 17 sampai ayat 22. Jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, pada prinsipnya adalah satu, kamu benar-benar bersandar kepada hukum Taurat. Yang kedua, bermegah dalam Allah. Yang ketiga, tahu akan kehendaknya mana yang baik dan mana yang tidak. Yang keempat, yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Dan yang kelima, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Intinya status sesungguhnya ada pada kepribadian dan integritas, bukan hal-hal lahiriah seperti sunat misalnya. Lalu bagaimana dengan konteks kehidupan kita sekarang, saudara-saudari sahabatku semua? Bagaimana seharusnya kita menunjukkan status kekristenan kita? Bolehkah kita berkata, saya adalah seorang Kristen sejati karena saya sudah dibaptis, tetapi tidak melakukan apa-apa pun yang berkaitan dengan ajaran kekristenan kita? Kita diingatkan hari ini tentang gaya hidup yang harus benar-benar tidak berkutat pada pendewaan status dan label sebagai seorang Kristen. Ini menjadi tantangan kekristenan kita saat ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan memotivasi kita untuk menunjukkan kebanggaan kita sebagai orang Kristen bukan dengan status yang hanya secara fisik. Jangan membanggakan diri dengan kekristenan yang lahiriah, tetapi status sebagai orang Kristen, status sebagai pengikut Kristus, idealnya harus dinyatakan dalam bentuk perbuatan nyata, yaitu peran dan fungsi yang nyata melalui perbuatan kasih. Sebab kepribadian yang baik dan tulus akan jauh lebih mampu mendongkrak status kita di hadapan sesama manusia dan menjadi pujian bagi Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.